Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan ngebahas tentang pengalaman aku hamil sesuai trimester dan kesulitan yang aku rasain selama kehamilan. Sebelum ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jadi, aku itu hamil pada saat usia aku sekitar 26 tahun. Dan aku pertama kali mengalami amenore yang seperti aku jelaskan di video aku sebelumnya. Amenore adalah mengalami tidak haid. Jadi sebelumnya aku juga udah tahu jadwal haid aku selama bulan-bulan sebelumnya. Jadi pas aku nggak haid, aku coba test pack. Jadi pas pertama aku test pack itu hasilnya garis 2. Untuk memastikannya aku cek ke dokter kandungan kepercayaan aku di rumah sakit tempat aku bekerja. Hasilnya yaitu seperti ini, hasil USG-nya masih kantung seperti ini. Dan haid terakhir aku waktu itu 24 Mei 2019. Nah, ini tuh akan berfungsi banget untuk taksiran partus kalian nanti. Karena kalau misalnya usia kehamilannya sudah besar, itu akan rancu dengan berat badan bayi. Jadi kalau berat badan bayinya kurang, maka taksiran partusnya akan mundur. Tapi kalau berat badan lahirnya terlalu besar, maka taksiran partusnya akan maju. Makanya aku sarankan untuk kalian yang hamil dan test pack garisnya 2 udah positif, harus segera USG untuk memastikan benar ada kantung seperti ini atau sudah besar atau tidak ada janinnya sama sekali. Karena ada beberapa pasien yang test pack hasilnya garis 2 tapi pas di USG tidak ada janinnya. Jadi itu biasanya kelainan hormon. Selain itu juga pada trimester pertama aku tidak mengalami mual dan muntah dulu nih, tapi aku mengalami nggak suka sama bau-bauan, yaitu bau suami, bau deterjen yang aku pakai untuk cuci, bau sabun mandi aku sendiri, sabun mandi suami, minyak wangi suami, itu semua aku nggak suka. Makanya cara mengatasinya aku mengganti semua bau-bau yang nggak enak itu. Jadi dihabisin dulu deterjennya, baru aku ganti. Minyak wanginya disimpan dulu buat nanti, jadi diganti. Sabun mandinya juga langsung diganti. Kalau ke suami sih nggak mau menghindar jauh-jauh ya, karena takut tersinggung. Pas tahu juga dia langsung ngerti sih kalau misalnya salah satu tanda hamil itu mencium bau-bauan gak enak, walaupun tandanya gak pasti. Selain itu juga pada trimester pertama ini aku tidak bekerja selama 15 hari karena baru mengalami mual dan muntah pada trimester 1 akhir, sekitar 10-11 minggu sampai dengan 16 minggu. Berarti trimester 1 menjelang trimester 2 aku mengalami mual dan muntah atau nausea dan emesis ya. Mengatasinya aku makan permen yang mint, jahe, dan asam. Kalau yang mint ini cukup ampuh di aku, tapi jahe dan asam kurang karena kalau yang asam akan memicu aku untuk muntah. Jadi aku makan permen yang mint, dan aku juga minum obat muntah yaitu Ondansetron. Tapi obat muntah ini nggak cukup ampuh di aku. Saat aku minum vitamin dan obat muntahnya keluar, vitaminnya malah nggak keluar. Jadi kayaknya tubuh aku bisa menyeleksi itu, kayaknya aku nggak perlu obat muntah gitu. Kalian juga bisa share di komen kalau misalnya kalian punya obat muntah atau mual, rekomendasi kalian. Selain itu juga aku minum teh hangat dan teh manis dingin untuk mengatasi mual dan muntah aku. Kalau air putih dan air yang lain itu kurang berfungsi di aku karena malah makin muntah. Selain itu juga aku mencium bauan kan gak enak, jadi aku selalu bawa minyak kayu putih kemanapun aku pergi. Udah kayak puisi dan lagu ya, kemanapun aku pergi bawa minyak kayu putih, caplang lagi yang warna hijau itu. Mungkin itu juga bisa ampuh di kalian, itu sangat ampuh di aku. Jadi aku kerja, aku pergi menggunakan kendaraan umum maupun dengan suami aku menggunakan itu kemanapun aku begini. Jadi teman-teman aku udah tahu lagi mual, lagi nggak enak baunya gitu. Kurang lebih selama sampai 16 minggu. Dari usia 11 minggu itu aku cium bau-bau minyak kayu putih. Minyak telon gak ampuh sama sekali di aku soalnya. Selain itu juga pada trimester pertama aku gak bisa makan sama sekali. Jadi aku turun berat badan sekitar 1 kg setiap bulannya. 500 sampai 1 kg aku turun berat badan dari 45 ke 44 lalu ke 43. Setelah itu cara aku mengatasinya, aku makan biskuit, terus minum teh manis tadi. Tapi aku menghindari kopi karena mengakibatkan asam lambung aku naik.
Selain itu juga aku makan bolu-boluan, roti aku makan, masih bisa aku makan walaupun akhirnya dimuntahin lagi. Nasi aku muntahin lagi, tapi kalau pisang aku cukup bisa masuk banyak. Tapi kalau kebanyakan sama itu juga akan muntah. Mungkin itu juga bisa ngebantu teman-teman semua ya. Dan aku juga mengalami lemas secara berlebihan, makanya aku libur kerja atau cuti kerja selama 15 hari. Lemas banget tapi nggak sampai pingsan alhamdulillahnya. Dan aku sempat disarankan oleh dokter untuk dirawat inap aja karena nggak masuk makan dan minum sama sekali, kan muntah terus. Tapi aku menolak, aku berusaha makan dan minum semampu aku. Terus setelah aku berusaha, alhamdulillah pada trimester 2 aku mengejar ketertinggalan berat badan aku lumayan naik, yang tadinya turun naik 500 sampai 1 kg bertahap. Pada trimester 2 ini kesulitannya yaitu pegel pada bagian pinggang sini. Cara mengatasinya aku mengikuti prenatal yoga pada usia kehamilan 24 minggu. Itu sangat ampuh banget. Gerakannya yaitu gerakan cat and cow. Aku akan taruh gambarnya di sini. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita bisa ngobrol sama instruktur yoga aku. Itu cukup ampuh banget. Jadi pas istirahat kerja aku melakukan gerakan itu 5-10 kali. Dan aku bisa bekerja seperti biasa. Lalu istirahat pada malam hari setelah pulang kerja, sore dan malam hari. Itu pada pagi harinya akan fresh. Pada trimester 2 juga aku mengalami nafsu makan yang bertambah. Dan sempat agak takut juga karena nafsu makannya tuh bener-bener kayak balas dendam di trimester pertama gitu. Ternyata pada trimester 3 berat badan aku naik 10 kg. Pada trimester 3 ini selain berat badan aku makin nambahnya banyak, aku cek darah yang hasilnya HB aku rendah. Jadi saat trimester 3 itu aku mengalami HB rendah yaitu sekitar 9 gram per DL. Jadi aku mengejarnya dengan minum jus buah bit. Selain itu juga aku minum multivitamin yang disarankan oleh dokter yaitu Ferrofort. Dan lumayan sebelum aku persalinan aku sempat cek HB lagi, HB aku 11. Tapi leukosit aku atau sel darah putih aku normal. Dan aku juga bermasalah di gula darah. Gula darah aku 110. Harusnya ibu hamil itu tidak boleh 110, harus di bawah 110. Makanya saat itu aku langsung diet gula. Diet gula dimana pas trimester 3 sebenarnya lagi seneng makanan yang manis-manis. Makanya aku ikutin dokter. Pada trimester 3 itu aku diet gula. Walaupun susah banget. Tiap hari aku makan es krim, makan sirup yang manis kayak es jeruk gitu. Tapi dengan aku disiplin diet gula aku juga turun. Berat badan bayi aku juga nggak terlalu banyak naiknya, nggak makrosomia atau berat badan bayi lahir dengan besar gitu. Selain itu juga aku mengalami kecemasan di trimester 3, yaitu aku takut banget nanti bersalin kayak apa. Tapi setelah konsultasi dengan instruktur prenatal yoga aku dan juga dokter, mereka kasih semangat positif bahwa setiap wanita itu normal untuk melahirkan, setiap wanita itu normal untuk hamil. Makanya di trimester 3 perlu banget bergaul dengan orang-orang yang positif dan ikuti komunitas yang positif seperti prenatal yoga tersebut. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. See you on my next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.